Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, salam hormat untuk Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Kali ini selamat berjumpa kembali untuk video lanjutan bagaimana pelaksanaan penilaian observasi pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, setelah kepala sekolah memverifikasi data, kemudian melakukan penjadwalan dan pengajuan penilaian kegiatan observasi, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penilaian oleh atasan atau tim kerja Dinas Pendidikan. Nah, bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah setelah observasi dilaksanakan dan penilaian observasi sudah dilakukan oleh atasan? Berikut kita coba untuk mensimulasikan kegiatan Bapak Ibu Kepala Sekolah pasca pelaksanaan observasi dan penilaian perilaku kerja ataupun penilaian kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh tim kerja dinas kabupaten masing-masing. Langsung kita masuk ke menu PMM Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah saya masuk seperti ini di menu PMM. Kemudian kita masuk ke pengelolaan kinerja. Ada menu pengelolaan kinerja, kita reload terlebih dahulu ya. Ya. Ini sudah muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Baik, kita akan coba untuk melihat. Klik sebagai pegawai. Ya, di sini belum muncul daerah dinas pendidikannya, abaikan saja. Nanti jika sudah muncul baru kita konfirmasi ulang. Nah, ini Bapak dan Ibu tampilannya ketika pelaksanaan observasi kemudian penilaian oleh pengawas selaku tim kerja Dinas Pendidikan sudah dilaksanakan. Di sini sudah rating penilaiannya sudah 50%. Artinya sudah berjalan setengahnya dari pelaksanaan pengelolaan kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mari kita cek bersama-sama Bapak Ibu, cek praktik kinerja di sini. Nah, kita lihat, kita cek dulu rincian. Oh ya, ternyata di sini kepala sekolah ini sudah diisi rubrik observasinya sesuai dengan jadwal yaitu 15 Mei. Artinya ini sudah dilaksanakan observasi dan sudah dilaksanakan penilaian observasi oleh atasan. Maka tadi persentasinya sudah 50% ya. Kita lihat di sini checklistnya sudah ada 2 nih Bapak Ibu ya. Kalau kemarin pada saat penetapan dan pengajuan penjadwalan ada di sini, ini sudah berpindah ke isi dokumen. Artinya Bapak dan Ibu sudah memasuki tahap ketiga, yaitu pembinaan kinerja yang di dalamnya ada isi dokumen tindak lanjut, yaitu refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Nah, ini yang harus kita lakukan nih selaku kepala sekolah. Nanti pada saatnya setelah ini diisi, konfirmasi kembali kepada atasan, kemudian akan dilaksanakan pembinaan yaitu pelaksanaan tindak lanjut dan kemudian sampai pada finishnya di sini Bapak Ibu. Ya, isi dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi setelah dilakukan observasi dan penilaian, ini sudah tahapan ketiga. Nah, tinggal nanti 2 yang belum muncul menunya atau belum aktif ya. Oke, kita mulai Bapak dan Ibu. Kita klik isi dokumen di sini. Iya. Oke, kita lihat di sini. Untuk target perilaku kepala sekolah yang dipilih ini ada 3.
dan sudah diberikan rating oleh atasan. Ini sudah dari hasil observasi dan pengamatan, wawancara sekaligus dilaksanakan oleh tim kerja, bahwa dari dokumen kemudian dari wawancara yang dilaksanakan untuk indikator 1 sudah dilakukan dan efektif. Dengan catatan kepala sekolah sudah melakukan dan efektif dilaksanakan dalam menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami, dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Demikian juga nomor 2 dan nomor 3. Ya. Kemudian direkomendasikan oleh atasan seperti ini, ada 3 hal. Dari memilih kata, menjelaskan tujuan, ya, dan menyusun informasi. Oke, ini adalah laporan dari rating observasi yang sudah dilaksanakan. Oke, kita lanjut, klik lanjut di sini. Iya. Nah, ini yang harus kita isi Bapak dan Ibu. Di sini ada berupa formulir diskusi tindak lanjut. Artinya kita tinggal menuliskan refleksi yang dilakukan oleh kepala sekolah di sini. Kemudian yang pertama adalah formulir diskusi tindak lanjut. Kemudian yang kedua, ini adalah pilihan belajar. Bapak Ibu, saya misalkan dulu ya. Oke. Yang pertama ini sudah dicontohkan. Saya perlu memahami lebih baik tentang opsi adaptasi perencanaan yang dapat dilakukan. Panduan pengisiannya ini, ya. Tantangannya bisa berupa kesulitan, aspek praktik, perubahan praktik, perilaku atau kejadian, faktor yang menyebabkan dampak dari tantangan tersebut. Nah, ini refleksinya, ya. Nah, kemudian nanti disesuaikan dengan observasinya. Di sini kita lihat, di sini observasinya terkait apa di sini? Ya, terkait dengan penyampaian informasi, yaitu kita lihat dari judulnya di sini Bapak Ibu. Nah, aktivasi kegiatan komunitas belajar, berarti nanti refleksi yang kita tuliskan juga komunitas belajar, ya. Oke, kita lanjutkan ke sini dulu. Baik, kita coba isi. Misalnya, saya perlu memahami bagaimana memfasilitasi dan memberikan penguatan untuk kemajuan komunitas belajar di sekolah. Titik. Nah, ini praktiknya, ya, ini refleksinya. Nah, di sini saya perlu memahami bagaimana memfasilitasi dan memberikan penguatan. Kenapa saya menggunakan kata penguatan? Karena dari hasil observasi itu sudah semua dilakukan dan efektif. Artinya tinggal memberikan penguatan saja. Mungkin bisa di sini penguatan dan motivasi, serta motivasi. Untuk siapa? Yaitu untuk kemajuan komunitas belajar di sekolahnya. Oke, ini sudah diisi ya. Di sini disediakan ada 1000 kata yang diminta Bapak Ibu. Ya, ini sudah masuk 129. Baik, setelah selesai, ini ada cek rating observasi. Nah, ini untuk melihat, untuk panduan ke sini. Artinya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini kan sudah semua dilakukan dan efektif. Maka apa refleksinya? Tinggal memberikan penguatan dan motivasi untuk kemajuan komunitas belajar. Mungkin ini ditambah ya, motivasi kepada guru untuk kemajuan komunitas belajar di sekolah. Baik, selanjutnya untuk pilihan belajarnya sekarang? Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Di sini contohnya membicarakan opsi program dengan dinas pendidikan, karena ini kepala sekolah. Mungkin di sini bisa saja kita mengutip sedikit dari situ, membicarakan program lanjutan, ya, program lanjutan
dan penguatan tentang pengelolaan komunitas belajar di sekolah. Nah, dengan pengawas sekolah, membicarakan program lanjutan dan tentang pengelolaan komunitas belajar di sekolah dengan pengawas sekolah, atau mungkin membicarakan dan mendiskusikan di sini ya, membicarakan dan mendiskusikan dengan pengawas sekolah gitu ya. Nah, tentang di sini tentang program lanjutan dan penguatan pengelolaan komunitas belajar di sekolah. Nah, artinya kan sesuai nyambung dengan yang refleksi yang sudah dilakukan. Oke, ini sudah selesai. Kemudian upaya-upaya apa yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Ini mendiskusikan, ya. Ini hampir sama ya. Ini mendiskusikan dengan, bisa saja di sini juga sama. Kita kutip sedikit, mendiskusikan. Di sini mendiskusikan kepada atau dengan pengawas sekolah tentang teknik pengelolaan komunitas belajar. Oke, ini Bapak Ibu ya. Kapan Anda lakukan aksi tindak lanjut tersebut? Nah, ini sudah mepet waktunya Bapak dan Ibu ya. Mungkin kita pertimbangkan saja kita masuk di bulan di penilaian semester kedua ya, karena di sini kalau tidak lanjut kita lakukan di bulan Mei Juni mungkin tidak terkejar. Ini kalau logika kita gunakan di bulan Juli akan digunakan untuk perencanaan semester kedua. Maka kita masukkan di sini mungkin kegiatannya antara Agustus, September, Oktober. Mungkin kita masukkan di sini di bulan September. Nah, perkiraan pada saat setelah proses MPLS dan lain sebagainya sudah selesai, kegiatan Agustus sudah selesai, bisa dilaksanakan di bulan September. Silahkan saja itu dijadwalkan oleh Bapak Ibu sendiri. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut tersebut? Diklik di sini Bapak dan Ibu. Ini tinggal memilih sumber daya untuk kegiatan praktik, penyediaan, kemudian di sini memperoleh mentoring dari KS, guru penggerak, guru pemateri seminar ya. Silakan saja ini dipilih. Misalnya contoh, sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktek. Penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan. Nah, ini silakan memilihnya di mana. Mungkin yang lebih lengkap misalnya memilih ini ya. Dari KS, dari guru penggerak boleh, dari guru pemateri dan lain sebagainya kita pilih di sini. Ini daya dukungnya yang digunakan. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke tindak lanjut, tetapi di sini ada tulisan opsional Bapak Ibu. Artinya gini, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar yaitu PMBM. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda? Gitu. Ini sebetulnya sudah bisa dikumpulkan. Namun supaya memperkuat Bapak dan Ibu, ya, silakan pilih salah satu supaya Bapak Ibu bisa mendorong bagaimana Bapak Ibu menjawab refleksi, kemudian Bapak Ibu mengikuti tujuan tindak lanjut serta upaya-upayanya. Silakan Bapak Ibu salah satu kita pilih. Misalnya ingin mempelajari bagaimana pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan, komunikasi efektif warga satuan, pengorganisasian, mungkin silakan di sini yang paling dekat ke komunitas. Bapak Ibu klik, kemudian di sini pilih.
penyesuaian karakteristik, membuat tujuan secara sistematis, implementasi program dalam PBD, memulai kolaborasi dengan keluarga. Oh, kepinginnya PBD misalnya, ya. Ini lebih ke rapot pendidikan, kita klik saja di sini. Nah, nanti akan menjadi referensi Bapak Ibu untuk menentukan pilihan belajar di PMM. Oke, sudah selesai. Kapan Anda akan mempelajari dari PMM? Kita tulis di sini. Mungkin September banyak kegiatan, tadi sudah kita pilih, kita buat September, Oktober misalnya. Tetapi bagaimana kalau sebelum Oktober sudah kita pelajari? Boleh, silakan saja Bapak Ibu. Ini mungkin untuk memperdalamnya nanti ya. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kita pilih lagi di sini apa upayanya. Oke, misalnya memilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Nah, selesai Bapak dan Ibu di sini tindak lanjutnya. Ya, jika Bapak Ibu sudah yakin ini bisa dilakukan, silakan klik kumpulkan. Oke, tinggal checklist di sini dan kumpulkan. Ya. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu belum mau mengumpulkan, nanti akan berkomunikasi lagi dengan pengawasnya. Silakan ini disimpan terlebih dahulu. Ya, kemudian klik simpan dan keluar. Nanti Bapak Ibu, nah kalau di sini tadi isi dokumen, sekarang menjadi lanjutkan. Nanti setelah Bapak Ibu bisa berkomunikasi kembali dengan pengawas, silakan Bapak dan Ibu klik lanjutkan, komunikasikan lagi secara detail kepada pengawasnya selaku tim kerja untuk menilai Bapak dan Ibu. Jika sudah, tinggal klik saja kumpulkan. Nah, itu ya Bapak dan Ibu, hal yang perlu dilakukan setelah Bapak dan Ibu dinilai, dilaksanakan oleh observasi oleh pengawas sekolah selaku tim kerjanya. Pastikan posisi Bapak Ibu sudah ada di ratingnya 50%. Artinya Bapak dan Ibu sudah ada di posisi ketiga. Ya, nanti setelah selesai ini Bapak Ibu kumpulkan, maka nanti yang di sini yang akan berwarna biru setelah dilaksanakan tindak lanjut oleh pengawas sekolah selaku tim kerja. Demikian Bapak dan Ibu, dan jangan lupa sambil nyicil Bapak dan Ibu untuk mengumpulkan pengembangan kompetensi. Ini silahkan dicek, kemudian jika dirasa ini sangat berat, 1 bulan Bapak Ibu belum ada misalnya seperti contoh, meningkatnya kinerja satuan pendidikan, karir kepala sekolah melalui partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium. Kok sulit ya yang ini, silahkan ini diubah dulu Bapak Ibu. Ini masih ada menu ubah. Ya, artinya ini masih bisa diganti ketika memang Bapak Ibu belum sanggup untuk melaksanakan atau mengumpulkan bukti dukung yang sudah Bapak dan Ibu pilih. Ingat, bukti dukungnya minimal pencapaian 32 poin. Ya, baik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan langkah lanjutan setelah Bapak Ibu melaksanakan penilaian oleh pengawas sekolah selalu tim kerja terkait dengan penilaian praktek kinerja Bapak dan Ibu. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk subscribe, kemudian bagikan, share kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini dapat membantu pelaksanaan Bapak dan Ibu dalam mengelola pelaksanaan kinerja pada PMM. Terima kasih. Salam sehat, salam pembelajar. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.